Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil mu'minin. Dan pada hari kami bangkitkan bagi tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari diri-diri mereka atau dari jenis mereka. Dan kami, kata Allah, akan datangkan engkau, wahai Muhammad, sebagai saksi atas umat ini. Kami telah turunkan ke atas engkau sebuah kitab, yakni Al-Quran, di mana fungsi Al-Quran itu, kata Allah di dalam ayat ini, ada 4. Pertama, tibyanan likulli syai', penerang, penjelas, menerangkan, menjelaskan, menguraikan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran adalah berfungsi untuk menjelaskan, menerangkan segala sesuatu. Bermakna bila kita ingin mengetahui akan sesuatu, hakikat sesuatu dengan betul dan benar, tanyalah penjelasannya kepada Al-Quran. Tanya Al-Quran. Karena Quran boleh memberikan penerangan dan penjelasan dengan sangat-sangat nyata. Fungsi yang kedua, wahudan, dan ia sebagai petunjuk. Hidayah. Bermaksudnya bahawa Quran boleh membimbing kita
mencapai tujuan dan matlamat hidup kita melalui jalan yang mudah, yang dekat, yang lurus. Quran boleh membimbing kita mencapai matlamat hidup sesuai dengan tujuan kita diciptakan dengan cara yang mudah dan melalui jalan yang paling singkat. Namanya Shiratal Mustaqim. Seseorang yang ingin mencapai matlamat hidup, tujuan hidup, tapi tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jalannya, ya kalaupun dia tidak menghadapi masalah, dia tidak akan mencapai tujuannya, bahkan mungkin tersasar, tersesat jauh daripada matlamat sebenar. Karena satu-satunya petunjuk jalan yang benar, yang tak silap, untuk kita sampai ke destinasi dengan mudah, senang, singkat, lain tidak adalah Al-Quran. Yang ketiga, Quran sebagai rahmatan. Rahmat. Sehingga siapa yang mengikuti Al-Quran pasti tidak susah. Yang susah jadi senang, yang rumit jadi sederhana, yang tertindas menjadi merdeka, yang teraniaya dapat pembelaan. Karena Al-Quran adalah rahmat. Mana mungkin rahmat akan menyusahkan seseorang yang mau menerimanya. Mana mungkin rahmat akan menyempitkan kehidupan seseorang yang mau menerimanya. Peraturannya, hukum hakamnya, bahkan bagi mereka yang hanya sekedar membacanya sahaja, walaupun tidak mengerti akan maknanya, ia akan dapat limpahan rahmat. Apatah lagi yang memahami maknanya, kemudian mengamalkan apa yang disuruh olehnya dan meninggalkan apa yang ditinggalkan olehnya, yang dilarang olehnya, dengan penuh keyakinan. Masya Allah. Dan yang keempat, bushra. Quran itu kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Syaratnya, bagi orang-orang yang berserah diri, Muslim. Artinya, sungguh pun Al-Quran itu petunjuk, ia rahmat, ia memberi penerangan, penjelasan yang paling jelas dan sempurna, berisikan kabar gembira yang membuat seseorang itu punya harapan. Ya, semua itu hanya dapat dirasai, dinikmati oleh mereka yang Muslim. Dalam arti kata, berserah diri, sami'na wa ata'na. Sebab minta maaf,
Sungguh pun mungkin seseorang itu memeluk agama yang bernama Islam, tapi jika hatinya tidak berserah diri, sami'na wa ata'na, terhadap apa yang Quran kata, ya, Quran tidak jadi rahmat baginya. Quran tidak jadi hudan, Quran tidak jadi busra. Dalam arti kata yang sebenar. Jadi Muslim di sini jangan diartikan sekadar memeluk agama yang bernama Islam. Bukan. Muslim di sini pengertiannya yakni sebagaimana yang kita baca dalam doa iftitah, baca oleh Nabi Ibrahim, inna solati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillah. Itu Muslim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal hanifan musliman. Wa ana minal musyrikin. Itu maksud Muslim. Sebab itulah tidak ada masalah yang hidup yang tidak dapat diselesaikan apabila seseorang itu kembali pada Al-Quran. Saya pernah cerita dahulu, ada satu buku yang sangat cantik, tapi sayang sekali buku itu saya cari tidak ada. Saya pernah membelinya tahun 1991, 1992 saya lupa, di Makkah. Nah, buku itu yakni Antum tas'alun wal Qur'anu yujib. Anda semua bertanya dan Al-Quran akan menjawab. Rupanya tidak ada pertanyaan, persoalan dalam hidup ini. Dalam masalah persoalan rumah tangga ke, dalam masalah bekerja ke, dalam keadaan masalah kesehatan jasmani ke, rohani ke, tujuan dan matlamat hidup ke, ketenangan jiwa ke, bermasyarakat ke. Melainkan Quran mampu memberi jawaban, mampu memberi solusi, mampu menunjukkan jalan keluarnya. Indah sungguh kita itu, tapi sayang sekali saya cari tidak jumpa, tak hilang kemana. Dan juga jelas, kisah orang-orang dahulu, peristiwa yang akan berlaku pada masa hadapan, ima yang akan berlaku di dunia, wa ima berlaku di akhirat, Quran telah uraikan, telah jelaskan. Ingin tahu bagaimana umat dahulu, yang berlaku pada umat dahulu, yang kita belum lahir, tanya Quran. Quran akan menjawab. Ingin tahu bagaimana keadaan seseorang masa depannya jika orang ini berperangi seperti itu, tanya Al-Quran. Bagaimana nasib orang ini di akhirat jika gaya hidupnya seperti ini? Ini kan benda-benda yang susah untuk dijawab. Tapi Quran memberikan jawaban yang meyakinkan. Nih. Dalam ayat ini, surah An-Nahl ayat yang ke-89. Peranan Quran dalam surah ini ya, yang ayat ini ya, ada 4. Tibyana likulli syai', hudan, rahmah, dan busyra lil muslimin. Sebab itulah, bertuahlah kita, bahkan bertuahlah siapa saja yang mau terus-menerus secara istiqamah mengkaji kitab suci yang mulia ini. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian,
Mari kita teruskan kajian kita terhadap surah Hud, sambungan daripada apa yang kita pelajari siri yang lepas. Hari ini kita akan pelajari masih sambungan rangkaian daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam yang telah berdakwah ratusan tahun dan akhirnya apa? Di penghujung dakwahnya apa yang akan berlaku, apa yang laku? Nah, Allah ceritakan di dalam ayat berikut ini. Mari kita semak, buka Al-Qur'annya, surah Hud, mula ayat 37. Hud ayat 37. Ini berlaku di penghujung dakwah Nabi Nuh alaihissalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Wasna' dan buatlah olehmu, oleh engkau wahai Nuh, al-fulka akan bahtera. Bi'ayunina dengan mata kata kami, pengawasan kami. Wa wahyina dan wahyu daripada kami. Ini perintah. Guna ada larangan dia. Yang berupa larangan, wala tuhatibni. Dan jangan kamu mengadu, membicarakan, bahkan kamu ingin membicarakan, berbincang dengan aku fil ladzina zalamu, tentang orang-orang yang zalim. Umatmu yang tidak mau menerima risalah yang kamu sampaikan. Ini orang zalim. Kamu tak perlulah membazir masa, membazir tenaga, membincangkan nasib mereka dengan aku tanya pada jangan-jangannya. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka, orang-orang yang zalim itu, mughraqun, orang-orang yang ditenggelamkan. Mughraq. Pemulaan ayat, Nuh disuruh buat kapal. Ayat ditutup dengan orang zalim akan ditenggelamkan. Ngamlah tu. Dia buat kapal, yang dia ditenggelamkan, ini pastilah musibah, bencana, azab yang Allah katibakan, mestilah berupa bah besar, banjir besar. Kalau istilah Al-Quran namanya at-tufan. Tufan. Kita kata taufan. Tufan itu zaman sekarang bukan merujuk pada banjir, pada air saja, bukan pada angin saja. Kita kata kalau tufan itu yakni angin taufan. Tapi tufan yakni merujuk pada apa saja yang berpusing, daripada tofa yatufu. Tofa yatufu tawaf. Tawaf kan berpusing. So angin yang bertiup, bukan bertiup kencang, macam hurricane lah. Tapi angin yang berpusing, pusing-pusing. Macam siklon tu. Itu namanya tufan. Air bah
Macam tsunami, itu bukan tufan sebab dia mengalir dengan deras. Tufan yakni air yang banyak dan berpusing, macam pusaran air. Itu tufan. Jadi banjir itu banyak air yang pusing. Jika udara, jika angin berpusing-pusing jadi siklon, itu akan mengakibatkan timbulnya kekuatan yang dahsyat, kekuatan menarik ke atas. Situ apa saja dilanggar oleh siklon, terangkat ke atas. Bulldozer pun diangkat. Sementara air bila berpusing-pusing, itu akan menggunakan satu tenaga sinergi menarik ke bawah, menjedutnya ke bawah. Sehingga susah, hampir dikatakan mustahil benda yang boleh selamat. Kapal besar mengarungi samudera dan ada ombak besar, itu biasa. Banyak kapal-kapal besar mengarungi samudera, India, samudera Pasifik, samudera Atlantik, selamat. Walaupun gelombang 10 meter, selamat. Tapi coba, jangankan kapal kecil, kapal yang paling besar pun kalau sudah terperangkap dalam pusaran air, macam mana nak selamat? Tenggelam. Itu namanya tufan. Jadi kita sudah dapat bayangkan apa azab yang Allah hendak timpakan pada kaum Nabi Nuh yang zalim dengan perintah, mulai perintah Allah, Nuh, buatlah kapal. Orang-orang yang zalim nanti akan ditenggelamkan. Ini mesti azabnya taufan lah. Banjir lah ini. Bukan gempa bumi. Bahkan azab gempa bumi, Nabi Nuh suruh sediakan kapal. Jamaah sekalian, saya ingin menyampaikan bagi kesimpulan awal saja. Beberapa kesimpulan awal yang pertama, ini hanya pendapat ya. Wallahu a'lam. Awalu man sana'as sufun. Karena awalu man sana'as sufun, Nabiullah Nuh alaihissalam. Dan satu pendapat menyatakan bahawa Nabi Nuh lah manusia pertama yang membuat kapal. Artinya tidak ada orang sebelum Nabi Nuh yang membuat perahu atau kapal atau apa sajalah yang boleh bergerak berlayar di laut. Nuh orang pertama. Dan Nabi Nuh pula tidak ada pengalaman. Tidak ada pengalaman. Jadi macam mana disuruh buat kapal sedang tidak ada pengalaman? Nabi Nuh tidak perlu khawatir. Allah kata, Nuh, buatlah kapal bi'ayunina wa wahyina. Saya tidak ingin masuk dalam masalah akidah ya. Itu biar dijelaskan Mas Kiada. Ayun itu maknanya apa? Mata kami, adakah Allah punya mata atau ayun itu mana pengawasan kami? Itu kaitannya dengan akidah. Wa wahyina dan wahyu kami. Artinya sungguh pun Nuh tidak ada kemahiran, tidak ada pengalaman, tidak ada kebolehan buat kapal. Tak perlu khawatir, kapal itu nanti pasti akan terwujud dan kapal itu yang tercanggih. Tercanggih dalam arti kata paling selamat untuk dinaiki, untuk ditui, untuk mengarungi taufan. Karena jaminan keselamatan itu ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sama sekali paling canggih. Jadi kalau kita ni, mana kapal yang paling canggih? Canggih dalam arti kata yang paling selamat, kapal Nabi Nuh ni. Kenapa? Kerana Nuh melakukannya istilahnya lah, nak pasang, nak satu keping kayu atau nak paku, nak masukkan satu paku di bawah pengawasan Allah dan perintah Allah. Berapa besar saiznya, panjang berapa, lebar berapa, dalam berapa, tinggi berapa, tak payah khawatir.
Allah yang bagi tahu. Makan wahyu Allah. Sebab itulah, kerana Nabi Nuh tiba-tiba buat kapal aja mas kalian. Nanti dalam ayat sebelepasnya, ya mereka diejek oleh kaumnya. Salah satu punca kaumnya mengejek, begini, kata kaumnya. Nuh bil ams kunta nabiyan. Tada'una lidinillah. Nuh, semalam, minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas, engkau ni mendakwa dirimu seorang nabi, utusan Tuhan. Menyeru dan mengajak kami menyembah dia sahaja. Engkau menawarkan agama dan kepercayaan baru kepada kami. Kamu mendakwa diri kamu nabi. Walaupun kami tak percaya. Hari ini pula engkau bertukar profession daripada seorang nabi, fa'asbahta fatusbiha najjaran. Hari ini pula engkau jadi tukang kayu. Ini yang satu di antara sebab kenapa kaumnya mengejek. Pelik sungguh, bertahun-tahun engkau mendakwa jadi nabi, hari ini tukar profession pula jadi tukang kayu. Apa hanya? Bertambah-tambahlah kekufuran kaumnya. Ini bermakna engkau sendiri sebenarnya pembohong. Setelah engkau tidak membohongi kami, mendakwa jadi nabi dan kami tak berespon, ya, respon kami semua sangat dingin, sepi. Jadi nampaknya engkau tukar profession, jadi tukang kayu je lah. Kan buat kapal seperti itu. Masya Allah. Itu yang buat mereka mengejek Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Pertama saya ingin sampaikan ya apa kata mufassir secara umumnya tafsir ayat ini. Ya mas sekalian, ketika Allah memberitahu kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak akan ada lagi yang beriman daripada kaumnya kecuali mereka yang telah beriman. Wa uhiya ila Nuhin innahu lan yu'mina min qaumika illa man aman. Allah telah wahyukan, telah beritahu kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak akan ada lagi daripada kaumnya yang beriman bermula saat itu hingga bila-bila kecuali yang telah beriman. Artinya jika sekiranya Nabi Nuh ini dipanjangkan umurnya 1000 tahun lagi dan berdakwah 1000 tahun lagi, Nabi Nuh tidak akan mendapatkan tambahan pengikut. Pengikutnya hanya yang ada itu je lah. Karena tidak ada lagi. Allah beritahu ni kepada Nabi Nuh AS tentang apa yang akan berlaku. Mustaqbal. Nah, ini kalau dalam bahasa ijaz jemaah sekalian, ini katanya al-ijaz al-ghaibi an zamanil mustaqbal. Quran memberitahu tentang perkara yang gaib yang akan berlaku pada masa hadapan. Peristiwa itu belum berlaku. Masih akan berlaku pada masa hadapan. Tapi Quran telah beritahu akan berlaku. Dan nanti akan berlaku sebagaimana yang Quran beritahukan. Ini namanya al-ijaz al-ghaibi. Kemujizatan Al-Quran daripada segi penghabarannya terhadap perkara-perkara yang gaib karena ya contohnya ini, diberitahu tidak akan ada lagi orang yang beriman wahai Nuh. Sungguh pun sekiranya aku panjangkan umurmu sekian ribu tahun lagi, ikut dakwah kita, tak ada.
Kecuali yang dah ada itu je lah. Kira je lah yang ada berapa. Kalau 80, 80 lah. Kalau 100, 100 lah. Jadi kau tidak perlu sedih. Ya sudah. Jadi Allah sendiri sebenarnya jamaah sekalian, yang secara tak langsung menyuruh Nabi Nuh, ya sudah, setakat itu aja lah dakwah kamu. Secara tak langsung itulah, sudah. Saya yakin jika Nabi Nuh tidak diberitahu oleh Allah seperti ini, dan Nabi Allah tidak diperintah oleh buat kapal, ia akan terus berdakwah, walaupun tidak akan mendapatkan tambahan umat dan tambahan pengikut. Dengan perintah Allah, buatlah kapal, wahai Nuh. Berdasarkan wahyu, aku ajar, aku tunjukkan caranya, bla 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 bla. Sehingga kapalmu akan tercipta, terwujud yang paling selamat untuk ditunggangi, untuk dinaiki. Orang zalim aku binasakan. Ini belum berlaku. Tapi sudah diberitahu dan nanti akan berlaku sebagaimana yang Allah beritahukan. Yang Allah beritahukan. Hanya larangan Allah, Nabi Nuh kena ambil berat. Jangan engkau mengadu kepada aku, jangan engkau membicarakan denganku tentang nasib orang yang zalim yang pasti akan ditenggelamkan. Itu hendaklah diingat betul oleh Nabi Nuh. Waktu itu Nabi Nuh sedar, orang yang zalim, maknanya orang tak percaya pada aku, yang tidak termasuk yang beriman pada aku, anakku sendiri. Allahu Akbar. Mana ya? Bermakna, bila Allah kata, la tukhatibni, jangan kau bicara dengan aku, orang yang zalim. Mana ni nanti yang masuk tenggelamnya ni anakku ni. Yang orang yang termasuk yang akan ditenggelamkan oleh anakku sendiri. Dan benda itu pasti berlaku. Dan nanti bila berlaku pula, dan katalah aku menyaksikannya, aku tak boleh mengadu pada Allah. Tak boleh membicarakan pada Allah. Oh, itu berat sekali bagi Nabi Nuh. Sangat berat. Nabi Nuh sudah bayangkan. Sebab saat ini, ketika ayat itu turun, ketika Allah beri wahyu pada Nabi Nuh, anaknya tak termasuk mereka yang beriman. Sedangkan Allah beritahu, yang tidak beriman, ditenggelamkan. Masya Allah. Anaknya, istrinya, itu tidak boleh. Nabi Nuh tidak boleh mengadu atau bicarakannya. Dan larangan Allah mesti dipatuhi. Dan nanti apa yang berlaku kita akan lihat nanti bagaimana sikap Nabi Nuh. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, jamaah sekalian, qala ba'dus salaf, berkatalah ba'dus salaf. Ini hanya pendapat ya, salafus saleh ya, sebab itu apa ya, berbeza. Pendapat ulama tafsir tentang sifat kapal itu berbeza. Ya, mungkin karena tidak ada dalil yang qat'i yang boleh dipegang. Jadi Ibnu Katsir hanya cuba mengutip ucapan-ucapan pendapat ahli salaf tentang kapal itu. Amarahullahu ta'ala ayurasal khasab yaqtahu wa yabsahu. Allah Subhanahu wa taala pertama perintahkan Nabi Nuh untuk menanam pokok. Setelah besar, perintah untuk memotongnya. Setelah dipotong, Nabi Nuh diperintah untuk menjemurnya atau mengeringkannya. Jadi bukan datang Islam bukan terus sudah sedia di situ, tak. Kalau ikut yang Ibnu Katsir tafsirnya pertama, Nuh kena tanam pokok dahulu, memakan masa puluhan tahun. Lalu menebangnya, bukan sehari dua. Waktu itu tidak ada peralatan jentera berat seperti sekarang. Lalu dijemurnya. Mana buat kapal yang terbuat daripada kayu yang basah. Fakana dalika fi mi'ati sanah. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Saya kata tadi,
Karena ini pendapat dan mungkin tidak ada dalil yang boleh dipegang secara qat'i. Pertama, dan masa yang dibelukkan waktu itu, sekalian, selama 100 tahun. Allahu Akbar walillahil hamd. Yalah nak tanam, nak potong, nak keringkan. 100 tahun. Buat lagi, belum lagi. Itu satu benar. Sebab itu Ibnu Katsir berkata, Qila itu dikatakanlah. Beliau pun tak menyebut siapa yang berpendapat itu, tapi beliau hanya mengutip apa pendapat ulama sebelumnya. Wakilah dan pendapat mengatakan, ya 40 tahun. Tengok. Dan ini pasti berbeza lah bila kaitan dengan sejarah, apalagi tidak ada yang qat'i. Ya, pasti ulama berbeza pendapat. Hanya saja memanglah tidak jadi masalah apalagi tentang berapa tahun, lama buat kapal, besar mana, itu kan tidak ada kaitan dengan akidah. Apapun pendapatnya, ya ini boleh jadi betul, boleh jadi salah, dan tak ada masalah. Tidak ada masalah. Contohnya daripada Hasan, tuluha situ mi'ati dhira', arduha salatu mi'ati dhira'. Panjang kapal itu 600 dhira' hasta. Lebarnya 300. So tu ya. Panjang 600 hasta. Lebar 300 hasta. Tapi kata Ibnu Abbas, lain pula. Abdullah bin Abbas kata tak, tuluha alfun. Panjang kapal itu 1.200 hasta. Panjangnya. Adapun lebarnya 600 hasta. Dah lain. Coba, kalau ada pendapat macam ni berkaitan tentang data seperti ini, mana yang kita terima? Terpulanglah. Kerana memang tidak ada dalil yang qat'i. Walau alam dari mana ulama-ulama sahabat ini berpendapat yang mungkin hanya kajian dan fahaman mereka, wallahu alam. Tetapi tak ada masalah. Saya ulangi, perbezaan pendapat walaupun di kalangan ulama salaf tentang bentuk kapalnya macam mana, itu tak ada masalah. Artinya tidak mengurangilah, tidak menjejaskanlah akidah seseorang nak pilih pendapat yang mana. Apalagi Quran memang pun tak menyebutkan, hadis pun tidak ada. Nah, memang yang disampaikan Al-Quran pada kita, bukan kita disuruh untuk fokus, untuk mencari berapa betul panjangnya sebenarnya berapa. Tak perlu, tidak perlu. Lebarnya sebenarnya berapa. Quran pun tak sebut kan, maknanya bukan itu. Yang penting, misi yang penting yang Quran tak sampaikan. Bahkan, banyak lagi lah macam-macam. Ada yang mengatakan idfawi sama salasina dhira', tingginya 30 dhira'. Dan terbuat daripada talatu tabaqat, ada tiga tingkat. Kalau tabaqatnya asru adra', yang paling bawah untuk binatang-binatang buas. Yang tengah untuk manusia. Tingkat yang paling atas untuk burung, untuk marga satwa, yang dan itu tak ada masalah ya, itu tak ada masalah. Maksud saya, yakni ya sekarang pengetahuan, tapi kalau setelah kita tahu macam-macam benda itu pun kita susah kan nak pilih yang mana kan? Itu yang saya. Jadi betul-betul hanya beri pengetahuan, walaupun kita tahu kan, tapi kenapa tak sama? Lalu pilih yang mana? Pun kita bingung lagi. Saya ingin menyampaikan maksud saya, kenapa Al-Quran tidak maklumat tentang itu. Bermakna Al-Quran, yang Al-Quran nak sampaikan kepada kita bukan tentang ciri kapal itu seperti apa. Gitulah. Sehingga tumpuan kajian kita pada Al-Quran bukan pada itu. Kalau tumpuan kepada bentuk kapalnya, panjangnya, ya nanti larilah fahaman kita terhadap Al-Quran. Dan itu banyak sekali jamaah sekalian dalam Al-Quran seperti itu. Ya contohlah ketika Allah bercerita tentang Nabi Sulaiman berdakwah hingga akhirnya penguasa negeri Sabak
takluk dan beriman. Dia kata qala aslamtu. Qalat aslamtu, aku berserah diri. Ma Sulaiman, bersama Sulaiman, Rabbil Alamin. Kan kisah itu selesai begitu saja. Cerita Nabi Sulaiman dan penguasa Sabak, okeylah namanya Bulqis lah. Kita terima saja. Dan begitu sebelum agama Islam, sudah selesai dia sudah, tak ada sambungan dia. Ya, sepatutnya kita berhenti di situ dan kita cari apa pengajaran daripada kisah Sulaiman dan Bulqis ini. Itu yang wajib kita beri tumpuan lebih, tapi kadang tidak memuaskan. Perkara ini kadang tidak memuaskan setengah orang. Dicari-cari. Jadi kahwin ke tidak? Kalau kahwin macam mana? Setelah jadi suami istri tinggalnya di mana? Di Sabah ataupun di Palestin? Ya, tinggalnya tetap di Sabah lah, yang sudah jauh. Tapi macam mana Sulaiman nak melawat istrinya, istri barunya? Ya, Nabi Sulaiman kan punya kenderaan namanya angin. Nah, itu sudah jadi cerita yang macam-macam. Pasti nanti orang cerita berbeza-beza. Tapi itulah, ada saja kadang orang Islam sendiri yang tak puas dengan apa yang Quran ceritakan. Masih cari-cari. Bukan mesej yang penting dalam kisah Nabi Sulaiman dalam berdakwah yang diutamakan, tapi dicari-cari tentang perkahwinannya. Ya, larilah. Tenaga kita terbuang, masa kita dengan tentang Nabi Yusuf demikian juga dan lain sebagainya. Tuh, saya hanya ingin menyampaikan dari perkara ini. Sebab itulah bila cerita tentang pemantau apa yang Quran tak sebut, ulama pun berbeza-beza pendapat, termasuk ulama salaf. Dan Ibnu Katsir mengutip ini jamaah, saya yakin tujuannya bukan untuk kita meyakini salah satunya, hanya nak memberitahu itu mesti tengok ulama salaf pun rupanya beza pendapat dalam perkara yang Quran tak sebut dan hadis Nabi tidak ada. Sungguh kisah Nabi Nuh kisah yang penuh dengan keteladanan, tapi apa yang Quran tak sebut itu tidak perlulah dicari-cari, membuang tenaga berlebihan untuk mencari-cari. Toh kalau kita mencari-carinya pun tidak akan menemukan yang paling benar yang mana. Dan tidak ada sumber yang boleh dipercaya dengan pasti. Panjangnya berapa, tingginya berapa, tebang kayunya berapa bulan, menjemurnya berapa. Nah, itulah. Jadi jangan nanti malah lari ya tumbuhan kita terhadap ayat tersebut. Baik. Saya ulangi sekali. Ketika Allah memberitahu kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak akan ada lagi daripada umatnya yang beriman bermula pemberitahuan ini kecuali yang dah beriman. Lalu apa tindakan yang perlu diambil oleh Nabi Nuh? Ya, ikut sajalah arahan Allah. Jika Nabi Nuh dah diberitahu sudah tidak akan ada lagi umatnya yang beriman, mana tak ada tambahan umat yang beriman dah kecuali yang dah beriman. Apa tindakan berikut seterusnya? Ya, Nabi Nuh tunggu je lah arahan daripada Allah. Seakan-akan Allah berfirman, Nuh, kerana dah tak akan ada lagi orang mukmin yang akan beriman, mukmin barulah. Ya, sekarang kamu sudah berada di penghujung dakwahmu. Kamu pun telah aku nilai berjaya menyampaikan dakwahku. Kamu pun telah aku nilai berjaya menjadi utusanku. Sekarang tindakan berikut yang kamu mesti lakukan. Sekarang buat kapal ajalah. Aku nak turunkan bencana. Aku nak binasakan mereka yang zalim itu. Aku hantar mereka tenteraku bernama Taufan. Nah, agar kamu dan pengikutmu yang beriman selamat, mulai saat ini buat kapal. Itu tindakan. Dan itu perintah Allah. Artinya kalaupun ya, kita pahami begini. Kalaupun Nabi Nuh bermula hari itu
menghentikan dakwahnya atau mengurangi kegiatan dakwahnya. Karena masanya lebih banyak digunakan untuk buat kapal. Nah, itu karena Allah yang suruh. Allah yang suruh. Karena kalau diteruskan juga dakwahnya pun, tak akan ada lagi yang bertambah. Allah dah beritahu. Masya Allah. Nah, sebab itulah karena Nabi Nuh bahasa sekarang lah, dinilai oleh kaumnya ini macam tukar profession. Jadi Nabi macam kurang berjaya, ratusan tahun umatnya tak seberapa. Elok tukar profession aja lebih menguntungkan. Buat kapal. Jadi kaumnya melihatnya seperti itu. Sementara Nabi Nuh melakukannya, ini perintah Allah. Allah suruh aku menyampaikan risalahnya, atau aku menyampaikan risalah Allah pada mereka, itu pun perintah Allah. Sekarang aku tumpukan, gunakan waktu untuk buat kapal, itu pun perintah Allah. Sama. Tetap saja ia menjadi utusan Allah. Tidak berkurang sedikit pun kedudukan dan makom kerasulannya. Kan begitu kan? Nabi Nuh menyampaikan risalah, itu Allah yang suruh. Karena dia utusan Allah. Buat apa yang Allah suruh, itu kan tugas Rasul. Sekarang Allah suruh aku untuk buat kapal. Maka aku buat. Nah, karena aku Rasulnya, aku kena buat. Sama. Jadi, jika menyampaikan dakwah agama Allah pada kaumnya itu ada perkara yang penting, kan itu perintah Allah, maka buat kapal, buat bahtera dengan susah payah, tentu makan masa bertahun-tahun ya. Berbulan tidak mungkin lah. Berbulan tidak mungkin. Memang bertahun-tahun juga lah. Itu pun perintah Allah. Sama pentingnya. Jadi jangan dilihat, berdakwah lebih penting dari buat kapal. Tak boleh. Bahkan jika saat itu, ketika Nabi Nuh diperintah oleh Allah, wasna'il fulka, Nuh buatlah kapal. Lalu Nuh kata, tak nak ya Allah, buat kamu apa? Ini di padang pasir. Ini apa? Aku nak dakwah mereka, manalah tahu, kot-kot adalah esok lusa, setahun dua ada yang beriman lagi. Ya Allah, gagal menjadi utusan Allah. Dia mandai-mandai sendiri. Begitulah manusia ini. Jangankan kita, Nabi pun bila Allah suruh tukar. Tukar apa isinya ini? Tukar tugasan, ya kena tukar juga. Nah, sekarang habiskan, gunakan waktumu untuk buat kapal. Ya sudah, jangan dakwah, jangan seruan lagi. Tak akan bertambah. Itu Nabi. Apalagi kita. Itulah. Dan sama-sama itu ibadah. Allah suruh berdakwah itu ibadah jika ia buat. Allah suruh buat ketika Allah suruh buat kapal dan dia berkata itu pun ibadah sebagai bukti kehambaan diri kepada Allah. Saya ulangi. Itu sebagai bukti ubudiyah kepada Allah. Kehambaan. Dan perbuatan itu adalah ibadah karena Allah. Di sini kita dapat pengajaran yang lebih merangkum tentang makna ibadah. Jadi bila ibadah itu jangan hanya kita pahami melakukan perintah-perintah Allah yang sifatnya ritual semata-mata. Bukan. Apa yang Allah suruh kita kepada kita dan kita lakukan kerana dia, itu juga ibadah. Dalam hari Sabtu kita belajar tentang hakikatul hayati dunia kan, arti kehidupan kan, kita dalam ayat surah Jumu'ah itu. Orang beriman bila telah disuruhkan azan Jum'ah, segeralah pergilah solat, tinggalkan jual beli. Bila solat telah ditunaikan, segeralah bertaburan di bumi, cari rezeki. Allah kurnia Allah. Dalam usaha mencari rezeki, Allah SWT jangan lupa zikir Allah banyak-banyak. Tengok. Cari rezeki, sibuk berniaga. Karena Allah suruh. Itu ibadah.
Allah suruh berhenti, berhentilah sekarang. Azan dah dikumandangkan, pergi solat. Pergi solat, itu ibadah. Lepas solat tu janganlah sambung tidur. Jangan lepak, borak-borak itu menunggu solat berikutnya. Allah kata lepas habis solat, bertabur ibadah di muka bumi. Teruskan berusaha mencari penghidupan. Itu ibadah. Dalam mencari penghidupan itu, jangan lupa ingat aku, kata Allah. Kamu mesti ingat peringatan aku dalam sebab kamu mencari rezekiku. Sebab ada yang boleh, ada yang tak boleh. Yang aku benarkan, buat. Yang aku haramkan, jangan lakukan. Jadi ibadah tu macam tu lah. Apa saja. Apa saja. Tempoh hari pernah saya ceritakannya, Mas Gani. Cerita ini mungkin hanya cerita macam anekdot ke apa, wallahualam lah. Sebab cari tak ada sumbernya, tapi ya namanya orang alim cerita, cara menjelaskannya itu memang agak melawak. Agak melawak. Dikata dahulu, ada daripada muridnya, ini masa di pondok dahulu ya, minta maaf saya cerita sedikit. Pak Kiai itu cerita, saya waktu itu tak tahu mengaji, hanya ya di antar pondok Ramadan dengar ada orang belajar je lah, baca kitab pun tak erti, bukan belajar agama, itu belajar sekolah biasa. Kata Kiai ini, dulu karena di pondok ni ada murid yang ada pemahaman agamanya agak berbeza dengan yang lain. Tidak salah, tapi juga berbeza. Macam mana ceritanya, bulan Ramadan, ya kita siangnya puasa, malamnya qiyam lah. Itu seelok-eloknya Ramadan. Apalagi bila 10 malam terakhir. Kena rajin qiyamul lail. Dan seelok qiyamul lail itu sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. Dan itu ibadah. Itu ibadah, dapat pahala. Itu jelas sekali. Tapi adalah di situ ada apa namanya orang di pondok kita ini bukan pelajar tapi ya sudah berkeluarga lah. Ya mungkin pekerja pondok atau mungkin ustadznya. Dia tidak qiyamul lail Ramadan. Yang lain qiyamul lail, dia tak qiyamul lail. Tak nampak lah maksudnya. Jadi ada orang perasan. Kalau sekali itu tak apalah, ini Fajar Ramadan tak nampak ni macam mana ni Lailatul Qadar ni 10 malam terakhir tak nampak ni macam mana dia. Jadi tanyalah, awak kenapa ni tak pergi masjid qiyamul lail? Kan qiyamul lail itu ibadah pada Allah SWT. Dijawab dengan selamba. Dapat pahala. Ya, siapa kata saya tidak beribadah pada malam hari? Mana Lailatul Qadar kata. Saya ibadah juga. Mana awak ibadah? Tak nampak pun di masjid, tak nampak baca Quran, tak mana. Ya, saya ibadah dengan jenis ibadah yang lain. Ibadah apa lagi? Mana ada ibadah lain selain ibadah tu banyak lalu dibaca hadis. Hadis tu sahih jemaah sekalian. Hadisnya sahih. Saya yakin semua sudah belajar hadis itu tentang iri, perasaan iri yang ada pada diri orang miskin terhadap orang kaya. Bukan iri dengki karena kenapa dia tak kaya, bukan itu ya. Iri yang baik lah. Ya Rasulullah, bertuahlah orang-orang kaya itu daripada kami lebih tua ya Rasulullah. Kami solat, dia pun solat sama. Kami berpuasa, orang kaya pun berpuasa. Macam mana? Kami zikir, dia pun zikir, kami baca Quran, disebutlah sama. Tapi ya Rasulullah, kami tak boleh bersedekah karena orang ini miskin. Tapi si orang kaya ini banyak sedekahnya. Beruntung jadi orang kaya. Jadi dia merasa ibadahnya kurang. Kenapa? Orang kaya solat pun boleh, puasa boleh, baca Quran iya, sedekah. Sementara si miskin tadi hanya solat, baca Quran, zikir. Bab sedekah, kami tak pernah ya Rasul karena kami miskin. Bukan kami tak mau, kami tak mampu. Terima sedekah selalulah, tapi beri. Jadi sedih si miskin ni. Apa jawab Nabi? Wahai sahabatku,
Apa kamu pikir sedekah itu hanya dengan memberikan harta? Subhanallah, ucapan subhanallah itu sedekah. Ucapan kalimat thayyibah itu sedekah. Bantu kawan itu sedekah. Kan. Membawakan barang kawan, kawan nak naik kendaraannya, lalu awak bawakan, aku letakkan di belakang kendaraannya, untanya, itu sedekah. Nabi sebut banyak. Meringankan beban orang sedekah. Di hujung sekali itu. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan dalam bud'un seseorang kamu. Bud itu minta maaf ya sekarang ya kemaluan. Maksudnya kemaluan pasangan hidup. Di sini maksudnya bercampur suami istri. Dan kamu bercampur dengan istri kamu, itu pun sedekah. Itu ibadah. Takjub jamaah sekalian, di jamaah sahabatnya. Ya Rasulullah, macam mana kita melampiaskan nafsu seksual kita sebagai sedekah dapat ibadah? Nabi dengan sangat bijak menjelaskan. Bukankah dia seseorang kamu melampiaskan nafsu seksualnya di tempat yang haram, berdosa? Ya benar, ya Allah, benar. Ya. Nah, begitu jugalah jika ia melampiaskan, menyalurkan nafsu seksual di tempat yang halal, itu ibadah, sedekah. Baru sahabat, oh iyalah. Jadi pekerja pondok atau mungkin yang gelar ustaz tadi, rupanya ibadahnya Ramadan bercampur dengan istri. Dia tak pergi qiyamul lail, dia kata tak apalah, saya nak qiyamul lail lah pasal namanya berat sangat, mengantuk, bercampur dengan istri. Kata Pak Kiai tadi cerita seperti itu. Jadi, saya katakan, Allah suruh Nabi Nuh berdakwah, itu ibadah. Dan itu tugas Nabi. Sekarang Allah secara tak langsung perintahkan Nabi Nuh, sudah sekarang untuk sementara kamu pelahan sikit atau mungkin kamu hentikan. Terus dakwah kamu kepada kaum kamu. Aku perintah kamu buat kapal. Apa kita fikir Nabi Nuh buat kapal itu bukan ibadah? Apa kita fikir Nabi Nuh buat kapal itu bukan melaksanakan tugas kerasulan? Itulah. Apa saja yang kita lakukan, asal yang kita lakukan itu perintah Allah ya Mas sekalian, dan kita lakukan kerana Allah, itu ibadah, dapat pahala. Minta maaf sama sekalian ya, saya punya pemahaman yang saya pelajari begini ya. Quran kan kata ya, kulu wasrobu, makanlah oleh kamu, minumlah oleh kamu. Dalam ayat mungkin kulu halalan thayyibah, makanlah kamu benda yang halal. Kita diajar selama ini kebanyakannya apa hukum makan. Kalau kita belajar bab fikah, ya hukum makan itu adalah haruslah. Harus, makan itu hukumnya harus. Ya, boleh makan, boleh tidak. Harus itu macam mana? Harus itu mana kalau kita buat atau kita tinggal, tak dapat pahala, jadual tak dapat dosa. Kan itu kan yang diajar pada kita tentang makna harus atau mubah. Hukum harus, hukum mubah itu maknanya boleh buat, boleh tak buat. Sama ada kita buat ke tak buat, sama aja. Pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Tapi kalau kita kaji Al-Quran, kaji tafsirnya sekalian, kalau lebih mendalam, makan, apalagi Allah kata makanlah yang halal, itu hukumnya wajib, bukan harus. Makan, itu hukumnya wajib, boleh jadi wajib. Karena bila orang itu makan yang halal, maknanya ia telah berjaya meninggalkan makan yang haram. Jika makan yang haram itu dosa, maka makan yang halal itu wajib. Allah suruh makanlah. Bila Allah suruh makanlah, pastilah ada kebaikan di sebalik makan itu. So, kalau kamu tak makan, katalah kamu akan lapar. Bila lapar, kamu akan sakit. Bila sakit, kamu bla 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 bla. Tengok. Akibat buruk daripada keengganan orang untuk makan. Melihat akibat buruk yang sangat dahsyat, untuk mengelakkan daripada akibat buruk yang dahsyat itu, makan.
Kalau kita lihat di sini itu, jangan-jangan makan ini bukan hanya harus, boleh jadi wajib. Apalagi nawaitu karena Allah, dapat pahala. Tengok. Makan tuh. Apalagi makan yang dimakan itu halal, wajib. Sebab dengan makan yang halal, bermakna orang itu telah meninggalkan makan yang haram. Kan hanya ada dua kan? Hanya ada dua pilihan. Kalau tidak makan yang halal, pasti yang dimakan adalah haram. Ada yang tengah-tengah. Oh, ada itu syubhat namanya. Syubhat pun Nabi kata lebih dekat pada yang haram. Jadi kalau kita lihat dari sudut itu, oh, makan pun rupanya ibadah. Iya, karena Allah yang suruh. Bahkan kata Pak Kiai itu dikata, kalau kamu faham kata gini, murid-muridku, dia kata, kamu pandailah meletakkan ubudiah kamu, menjadi udah kamu tidur pun nanti dapat pahala. Kata macam mana tidur dapat pahala? Tidur tu ibadah gimana? Iyalah, sebab kalau kamu tidur, dengan tidur itu maknanya tertutup peluang untuk kamu buat maksiat, katanya. Jadi cara yang paling mudah, yang paling berkesan untuk menutup pintu melakukan maksiat, tidur. Sebab orang seperti kamu yang masih muda-muda, bila celik saja, peluang untuk buat maksiat, pintu untuk melakukan itu terbuka luas-luas. Mata kamu, pendengaran kamu, tangan kamu, kaki kamu, mulut kamu. Wih, pintu maksiat terbuka luas-luas. Jadi untuk menutup peluang, mematikan peluang, yang paling berkesan, peluang untuk maksiat paling besar, tidur. Jadi bila tidur kamu seperti itulah nawaitu kamu, itu ibadah. Oh iya pula, katanya. Betul kan, jemaah sekalian? Mana orang tidur masih terbuka pintu maksiat? Tak ada kan? Apa yang dikatakan oleh orang tidur tak ada pahala, tak ada dosa apa. Nah, ini penting. Ini bagi saya mesti yang penting daripada ini maksud itu. Melaksanakan dakwah atas perintah Allah itu wajib. Buat kapal kerana Allah yang suruh itu pun hukumnya wajib. Sama-sama ibadah. Sama-sama menzahirkan ubudiyah. Subhanallah. Nabi Nuh ribuan tahun dahulu sudah diajar oleh Allah seperti ini. Jadi kalau kita melihat itu akhirnya tidak ada dalam hidup ini yang kita lakukan melainkan semuanya ibadah. Syaratnya faham. Lagi pula Allah kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah padaku. Ada lam liya'budun, ada lam kebanyakan orang mentafsirkan, lam itu lam taklil. Supaya. Artinya, tujuan kita diciptakan yakni agar itu, beribadah. Maknanya kalau hidup tidak beribadah, gagallah tujuan penciptaan kita saat ini. Tapi ada yang memahami lam itu bukan lam taklil. Liyak budun lam itu bukan lam taklil. Namanya lam akibah. Lam akibah itu apa? Lam akibat. Lalu terjemahnya bagaimana? Tidaklah aku ciptakan semua jin dan semua manusia kecuali akibatnya, kesudahannya, akhirnya seluruh aktiviti hidupnya hendaklah punya nilai ibadah. Gitu. Karena dalam hidup ini kita ada tidur, ada jaga, ada berjalan, ada duduk, ada makan, ada minum, ada pekerja, ada berumah tangga, ada haji, ada segalanya. Pastikan semua aktiviti hidup itu akhirnya, kesudahannya mempunyai nilai ibadah. Itu maksudnya. Ya, saya kadang-kadang terfikir, saya cenderung pada makna yang kedua itu. Bukan makna yang pertama salah, bukan lam itu lam taklil, agak lam taklil salah, tidak. Ramai yang mengambil lam itu lam taklil, banyak baca kitab tafsir. Tapi ada yang memahami liak budun lamnya itu lam akibat. Sebab itu pandai-pandailah kita dalam hidup. Kalau kita makan pun pastikan makan kita itu akhirnya ada nilai ibadah. Dan boleh.
Boleh seorang boleh dapat pahala dengan asbab makan. Orang boleh dapat pahala dengan asbab bekerja. Orang akan meningkat ubudiyahnya. Rasa pengabdiannya pada Allah melalui asbab berumah tangga. Masya Allah. Dengan asbab berjalan. Dan itu perlu ilmu ya untuk pastikan. Sebab kalau tidak, kalau dikatakan illa liya'budun, ya kadang-kadang diartikan sangat sederhana. Tidaklah aku ciptakan manusia itu kecuali untuk ibadah Tuhan. Sebab itu rajinlah solat. Rajin solat, rajin baca Quran. Saya ingat terlalu sempitlah pemahaman seperti itu. Sehingga orang mungkin hanya telah berjaya beribadah bila solatnya telah dijaga, bila puasanya sudah dijaga, jika Quran sudah dihatamkan. Di luar itu, ya semau gue. Mau jalan ke bab makan, bab rumah tangga, bab apa jual beli, bab sewa, ya semau gue. Karena seakan di sana tidak ada nilai ibadah. Karena ibadah hanya dalam perkara-perkara yang sifatnya ritual. Hablum minallah yang vertikal. Dan itu bagi saya sangat, ya sayang sekali kalau dipahami seperti itu. Kenapa disempitkan maknanya? Kalau kita artikan lam itu, kita pada lam itu lam akibah, tidak ada aktiviti dalam hidup kita ini, melainkan ianya boleh berakibat menjadi ibadah. Senyum pun kan ibadah kan. Itu tadi yang saya katakan tadi. Tolong orang, membawakan beg kawan yang kesan. Bahkan Nabi di ujung membuat sahabat terkejut itulah. Bercampurnya suami istri jadi ibadah dan sedekah. Allahu Akbar walillahil hamd. Indah sungguh. Karena itu perintah Allah ya. Karena itu perintah Allah. Baik. Ini Mas sekalian ya. Jadi wasna'il fulka. Buat kapal. Adakah perintah wasna'il fulka? Buatlah kapal ini amrun ijab, perintah wajibkah? Au amrun ibahah, atau perintah harus? Yakin ramai daripada jamaah sekalian yang sudah belajar usul fiqh. Apalagi yang mungkin telah mengambil diploma kan. Ya, yang yayasan telah sediakan buah peluang untuk saya yakin majoriti pada jamaah sekalian pendengar sudah banyak belajar tentang usul fiqh kan namanya amar, perintah dari Allah ini kan mempunyai banyak hukumnya. Walaupun al-aslu fil amril wujub, hukum asal amar itu adalah wajib, itu hukum asal. Kecuali ada dalil yang menunjukkan selainnya. Nah, contoh ayat ini, wasna'i, no, buatlah kapal. Adakah perintah Allah ini bermakna wajib atau hanya harus? Nyawa sekalian, kalau kita kembali pada hukum usul fiqh, al-aslu fil amril wujub, hukum asal amar adalah wajib, maka buat kapal yang Allah perintah pada Nuh itu hukumnya wajib. Nabi Nuh tidak boleh meninggal, tak ada pilihan lah sebab hukumnya wajib. Li'anau la sabila ila soni ruhi nafsi warafi. Apatah lagi bila kita melihat kepada matlamatnya. Jawab sekalian, perintah Allah kepada Nuh buat kapal ini rupa-rupanya bukanlah tujuan. Ia hanya wasilah. Sebab tentulah Allah tak kata, no, buatlah kapal. Sekurangnya hidup kamu sempurnalah. Karena kamu ada koleksi kapal. Bukan. Setelah kapal itu siap, nanti ya kamu simpan elok-elok. Sekurangnya jadi koleksilah untuk peninggalan anak cucu. Untuk jadi peninggalan. Tak. Buat kapal bukan tujuan, itu hanya wasilah. Kenapa saya kata wasilah? Dikata wasilah dalam ini, difahami ayat ini. Karena di hujung sabun ayat tadi, kamu jangan bicarakan dengan aku tentang orang zalim yang aku akan benamkan. Maknanya, aku akan hantam mereka dengan taufan banjir besar. Dan untuk menyelamatkan dirimu dan orang-orang yang beriman bersamamu, menurut sunnatullahku, kapalah. Jadi buat kapal itu hanya wasilah.
Bukan tujuannya. Untuk tujuannya ini menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman daripada mati tenggelam. Karena menurut sunnatullah ya, bila berlaku banjir besar, orang akan selamat bila menumpang naiki kapal. Menurut sunnatullah, walaupun jika Allah menghendaki, banjir sebesar apapun, tak ada kapal pun boleh selamat. Tenggelam pun puluhan tahun, jika Allah kehendaki tak mati, tak mati. Nabi Yunus itu tak mati. Tenggelam dalam air, dalam perut ikan, Nabi Yunus kan tak mati. Itu jika Allah kehendaki. Tapi di sini maksudnya Allah suruh Nabi Nuh ikuti sunnatullah kuno buat kapal. Dan tujuannya untuk menyelamatkan dirinya dan pengikutnya. Keselamatan diri daripada mati dan keselamatan orang mukmin itu tujuannya dan itu wajib. Menyelamatkan diri daripada musibah wajib. Menyelamatkan orang lain dari musibah itu wajib. Hifdzun nafsi kan. Nah, kita kan ada apa namanya? Maqasid syariah. Kita diajar ya. Tujuan syariah ini satu dari kan hifdzun nafsi. Menjaga nyawa, melindungi nyawa. So itu tak boleh bunuh diri, tak boleh mencapai adilan kebinasaan. Ya kalau ingin selamat daripada pembesar, ya kena ada kapal lah. Jadi kalau keselamatan nyawa itu wajib, maka apa-apa saja wasilah, alat yang menjadi wasilah bagi keselamatan diri pun hukumnya wajib. Ada kan kaidah usul fiqh menyatakan lil wasaili hukmul maqasid. Saya yakin ramai yang tahu itu kaidah itu ya, yang sudah dapat diploma itu. Lil wasaili hukmul maqasid. Wasilah itu, hukum wasilah itu sama dengan hukum tujuan. Bila tujuannya wajib, maka wasilah pun wajib. Bila menjaga keselamatan diri nyawa itu adalah wajib, maka usaha untuk menyelamatkan itu wajib. Salah satu usahanya yakni buat kapal. Mala yatimul wajib illa bi fahuwa wajib dalam kaidah yang lain. Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna terlaksana kecuali dengan sesuatu tersebut, maka hukumnya wajib juga. Solat itu wajib. Tapi solat tidak sempurna tanpa wudu, maka wudu pun wajib. Itulah. Wudu tidak mungkin sempurna tanpa air. Sebab kalau dengan debu namanya tayamum. Maka menyediakan air itu juga wajib dan dapat pahala. Solat itu dapat pahala. Kenapa? Karena wajib. Tapi karena solat tidak sempurna tanpa wudu, maka wudu itu adalah ibadah dan dapat pahala. Wudu itu dapat pahala, ibadah dapat pahala, sedangkan wudu tak akan sempurna tanpa ada air. Orang yang menyediakan air itu pun dapat pahala. Itulah Islam. Siapa yang memberikan air? Tak tahulah berapa ribu orang yang sehingga kita mampu berwudu. Jangan remehkan orang yang kerja. Disabar karena Allah katalah. Dengan sebab itu kita boleh wudu. Solat itu wajib. Ibadah dapat pahala. Tapi solat tidak akan sempurna tanpa menutup aurat. Maka menutup aurat itu pun ibadah dan wajib. Menutup aurat tidak mungkin dapat dirasakan tanpa ada pakaian. Tanpa ada kain. Maka orang yang menyediakan kain agar orang dapat menutup aurat, itu pun ibadah dan dapat pahala. Kain tak dapat tercipta, takkan wujud tanpa ada bahannya. Kapas ke, kulit kayu ke. Maka orang yang menanam kapas, niatnya supaya ada orang lain membuat kain. Supaya bila ada kain orang menutup aurat. Niat orang tanam kapas itu pun dapat pahala. Usaha membesarkan, menangkap itu pun berpahala. Tengok bagaimana indahnya agama Islam. Jadi dalam hal ini yang dikira ibadah, yang bukan hanya yang sholat saja. Termasuk yang menyediakan pakaian, termasuk yang bla bla. Itulah Islam. Itulah Islam. Tapi enggak ya, saya masih karena Allah ya. Sebab kalau bukan karena Allah, jangankan yang menyediakan kain. Kilang kain. Yang pastikan ada cukup air. Yang solat pun kalau bukan karena Allah, tak dapat pahala.
Solat itu perintah Allah, tapi dilakukan bukan karena Allah. Di mana tempatnya? Neraka. Neraka. Belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, itu kan perintah Allah, kitab suci. Tapi bila niatnya bukan karena Allah, di mana tempatnya? Neraka. Berjuang di jalan Allah, mengusir orang kafir hingga mati, dan mati syahid. Masya Allah, masuk surga tanpa hisab. Tapi jika niatnya bukan karena Allah, di mana tempatnya? Neraka, Nabi yang kata. Jadi tetap saja kuncinya kerana Allah. Sebab itu, lihat budu ni. Supaya mereka atau akhirnya akibatnya adalah mereka mengabdikan diri mereka ni kepada aku. Ni itu yang pentingnya. Nabi Nuh melakukan semua tadi kerana Allah. Maka berpahala apapun bentuknya. Jadi saya cerita di sini tentang ada pahala atau tidak ya, bukan mana lebih besar pahalanya ya. Kalau jamaah tanya, mana yang lebih besar pahalanya? Saya tak tahu karena tidak diberitahu oleh Allah. Yang Allah beritahukan mereka ini, ya ini dapat pahala, ini dapat pahala. Tapi mana yang lebih utama? Ya mana tahu. Yang lebih besar pahala itu hak Allah. Itu hak Allah. Saya pernah ditanya jamaah sekalian. Tapi terus terang sebenarnya saya tidak suudon kepada yang tanya. Saya berusaha untuk tidak suudon. Hanya saja melihat dari cara bertanya itu, akhirnya ada sedikit suudon. Saya mohon ampun kepada Allah. Ini bulan Ramadan. Saya nak tanya lah ini. Ya, bulan Ramadan ini yang paling baik macam mana sebenarnya? Yang paling baik kita baca Al-Quran, tadarus, baru baca Quran, ini ada yang menyimak gantian, kemudian khatam. Satu hari sekian juzuk. Atau semua kita baca Al-Quran sambil baca maknanya, dan kita mungkin tidak sebanyak mana kita dapat baca. Atau kita sebenarnya tadabbur satu ayat tapi itu mana sebenarnya lebih besar pahalanya. Saya dari awal saya coba mengelak untuk suudon kepada yang bertanya. Tapi cara dia bertanya, cara itu akhirnya membuat saya ada sedikit suudon. Suudonnya karena dari percakapan itu, si yang bertanya ini ada kecenderungan untuk meremehkan yang perbuatan orang lain yang orang lain tak buat seperti mana dia buat. Karena dulunya lebih suka mendengar tadabbur. Setelah bacanya pun kurang lancar. Setelah saya baca kurang lancar. Dia suka tadabbur dengan tadabbur ini. Dan ini memang tak pernah pun tak ada baca Quran hingga khatam, tak pernah. Pertama mungkin karena bacaan tidak lancar. Tidak lancar. Akhirnya dari cara bertanya itu dia merasa yang dilakukan itu jauh lebih baik daripada yang sekadar membaca. Nah, di situ yang saya tertangkap masa itu. Oh, mana dia ingin pengakuan. Kalau ini orang ini bukan bertanya ini. Ingin pengakuan, ingin pengesahan bahwa yang dilakukan itu jauh lebih baik daripada kawan-kawan yang banyak yang hatam itu. Dari situ yang menjadi tidak baiknya di situ tuh. Jadi rupanya pertanyaannya itu saya lihat paham bukan ingin jawaban, tapi ingin kepastian. Ingin kepastian. Nak confirmation saja. Jadi akhirnya saya jawab begini ya. Minta maaf, saya tidak tahu kalaulah tanya mana lebih pahalanya besar, saya tidak tahu sebab itu pahala itu Allah. Yang pasti semuanya baik katanya. Bagi yang hanya mampu berpeluang baca Al-Quran saja, ya baik. Bagi yang membacanya sambil memahami artinya juga baik. Bagi yang ingin tadabbur, relax, dengar sambil itu, ya baik. Semuanya baik kata saya. Tapi kalau tanya mana yang lebih baik, membandingkan lah mana lebih baik itu saya tidak, mana lebih pahalanya lebih lagi lah saya tak tahu. Tapi kalau pertanyaan mana yang baik dan mana yang tak baik, nah itu saya malah kalau itu saya boleh jawab katanya. Mana yang baik dan yang lain tak baik. Dari tiga tadi.
Yang baca sajalah kah? Quran, tadarus saja kah? Atau yang baca sambil baca terjemahannya kah? Atau yang tadabbur kah? Kalau petanya, mana yang baik dan mana yang tak baik? Itu saya boleh jawab. Terkejut. Ditanya mana yang lebih baik, tak tahu. Tapi ditanya mana yang baik, mana tak baik, malah dia terkejut. Loh, apa itu? Saya jawab, oh begini, yang baik yakni yang mereka yang melakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang baik. Dan Allah menjamin dapat pahala. Yang tidak baik, bahkan berdosa, yang tidak kerana Allah. Yang tidak kerana Allah. Ente mau hatam ke, ente mau baca terjemahannya ke, ente mau tadabbur ke, faham ke, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, dosa. Kan bukan kalau namanya riak kan? Jangankan hanya baca Quran, ya Ustaz. Orang mati syahid karena riak pun masuk neraka. Ini hanya baca Al-Quran, hatam. Sedangkan yang syahid bukan karena Allah pun, riak masuk neraka. Bagaimana kalau baca Al-Quran dan riak? Ya neraka lah. Neraka bukan karena baca Qurannya. Neraka bukan karena tadarusnya. Masuk neraka bukan karena tadaburnya. Masuk neraka karena riaknya. Riak itu pertama yang membatalkan pahala amalan. Yang kedua berdosa. Akhirnya orang itu ya agak slow sedikit. Oh iyalah. Dan minta maaf yang tahu kita ini niat karena Allah atau tidak, ada riya atau tidak, ada sum'ah atau tidak, ada ujub atau tidak, itu bukan orang lain. Kita tak tahu niat orang itu, yang tahu hanya Allah. Itu hak mutlak Allah. Allah sendirilah yang akan menilainya. Boleh jadi yang ikhlas dia, yang tak ikhlas kita. Boleh jadi yang ikhlas kita, yang ujub dia, wallahu a'lam. Yang itu bukan bukan wilayah kita, bukan hak kita. Itu Allah. Allah hanya beritahu. Yang baik, yakni yang dilakukan karena Allah. Yang tak baik, yang dilakukan bukan karena Allah. Walaupun dari segi luaran nampaknya, ini hebat, belum tentu. Dalam pandangan Allah kosong. Itu yang mustahak. Itu yang mustahak. Kan sering kan dilakukan seperti itu. Tapi kalau kita balik kepada ayat ini, senang jamaah sekalian. Apa ayat yang saya berikan surah Ad-Dariyat 56 itulah. Kalau lam itu diartikan lam akibat. Semua orang tenang hatinya Allah. Tidak iri. Minta maaf di kampung asal saya jamaah sekalian. Masih ada orang miskin. Sekarang sudah mulai kurang karena anaknya sudah besar dan sudah bekerja, bantu mak bapak, macam cantik. Masa anaknya masih kecil dan miskin, suami tidak ada. Rumah ala kadarnya, subhanallah. Ya, orang lain mungkin mengaji Al-Quran. Dia tak mengaji, karena tak ada masa, atau mungkin tak mampu. Orang lain mungkin hari-hari apa, ikut datang pengajian. Ya, dia tak pergi, karena tak ada masa. Dia lebih banyak masanya, sepanjang hari, terus bekerja mencari sesuap nasi bagi mencari kehidupan anaknya. Suami tidak ada. Malam anak sebelum tidur, sudah tidur dia belum tidur. Pagi anak dia sudah bangun, anak belum bangun. Maknanya masanya memang diperlukan semuanya untuk mencari rezeki yang halal, penuh dengan tawakal, kesabaran semata untuk menyerah anaknya. Dan sentiasa tersenyum, muka tidak sedih. Mungkin seagak tengok orang lain boleh lama-lama wirid, boleh lama-lama pergi mengaji. Mungkin dalam hati akan rasa sedih adalah orang lain boleh buat itu, saya tak boleh buat. Allah Maha tahu. Itu Allah bilang, ittaqullaha mastata'tum. Takwa oleh kamu ikut kadar kemampuan kamu. Yang penting, ibadah wajib jangan tinggal. Dia sholat di waktu tak pernah tinggal. Orang lain lepas sholat mungkin boleh sholat sunat, mungkin boleh wirid panjang-panjang, zikir. Dia tidak boleh, ya tak apalah kan yang wajib sudah. Karena masa tidak ada, dia kena pergi sambung kerjanya. Nak pastikan anaknya nanti dapat makanan. Coba.
Cobalah kalau yang dikira baik itu, yakni orang yang sholat wajib, lepas itu ada sholat sunat, lepas itu ada beri banyak, lepas itu baca Quran, lepas itu mengaji. Bagaimana orang yang tidak punya kemampuan untuk itu? Protes nanti di hadapan Allah. Allah Maha tahu. Suatu agama Allah itu agama sebenarnya boleh dilakukan oleh siapa saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Akhirnya saya mulai berpikir masa itu. Sekarang sudah tidak ada, orang itu sudah senang. Senang maksudnya anaknya sudah senang, jadi bantulah. Masih saya mulai berpikir, jangan-jangan dia lebih banyak pahalanya daripada kita. Saat kita lihat kesabarannya lebih, walaupun susah dari segi ekonomi. Ridhonya lebih, buktinya dia bukan sentiasa ceria, tak pernah mengeluh. Menjaga anak yang kecil kekurangan, tak pernah mengeluh. Maknanya sabarnya lebih, ridhonya lebih. Kalau kata sholat imam itu tak pernah tinggal. Kerjanya Masya Allah halal. Tak halal macam mana? Kerjanya mengupah. Sama ada pergi sawah untuk mengupah, disuruh orang upah. Atau pergi rumah orang, basuh baju, ke basuh. Apa yang haramnya? Dari segi zahir, perfect lah. Tapi dia kata tak pernah qiyamul lail, kalau puasa dia tak ikut. Yang mana mas? Takkan kita nak menilai orang itu baik atau dia baik hanya bergantung karena malam hari dia qiyamul lail atau tidak. Ikut usrah atau tidak. Allahu Akbar. Jangan. Islam memberi ruang pada semua. Islam beri hak pada semua orang untuk punya masa depan di akhirat. Sesuai dengan wus'ah. Wus'ah itu kelapangan yang Allah anugerahkan kepada dia. Kepada dia. Ya sekalian, bagi saya ini poin yang penting ya di dalam ayat ini. Wasna'il fulka. Jadi tuduhan perkara yang amat penting yang Allah ajar pada Nabi Nuh pada kita, tapi justru ia menjadi punca sebab kaumnya mengejek. No, awak ni pelik. Bertahun-tahun mendakwa jadi nabi, sekarang tukar profesi. Itu yang jadi Masya Allah, luar biasa. Walaupun ada lagi satu yang nanti ada sambungannya, yakni apa namanya, walatu khotib nih itu nanti panjang ceritanya, mungkin dalam ayat selepasnya nanti ya. Itu saja yang saya sampaikan, yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunkan kesalahan kita ini. Mari kita dengan bacaan Al-Farah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.